Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, piye kabare, berkah dalem. Semoga kita tetap diberikan semangat untuk mengubah hidup kita. Kita bukan orang yang sempurna, tapi Tuhan membantu kita. Mari kembali hari ini, pada hari Minggu biasa yang ke-6, saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajar murid-muridnya, katanya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu huruf kecil atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagaman para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang mencaci maki saudaranya harus dihadapkan ke mahkamah agama. Siapa yang menghina saudaranya harus dicampakkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau membawa persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pengawal, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan perempuan itu di dalam hatinya. Jika matamu yang kanan menyebabkan engkau berdosa, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Jika tangan kananmu menyebabkan engkau berdosa, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberikan surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia pun berzina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu kepada Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah baik demi surga, karena surga adalah takhta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Agung. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, melalui bacaan Injil pada hari ini dikatakan, aku berkata kepadamu, jika
hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagaman para ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kita diingatkan oleh Tuhan untuk melakukan lebih dan lebih menurut apa yang diperintahkan Tuhan. Tidak sekedar berkata-kata, tapi mau melakukan itu dengan baik dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kadang saya juga sebagai manusia biasa juga jatuh dalam kata-kata. Tapi mari kita berjuang untuk bangkit melakukan apa yang difirmankan Tuhan kepada kita. Tuhan selalu memberikan kita semua kesempatan, dan mari kita gunakan kesempatan itu. Kalau prinsip manusia, orang berbuat salah, dia harus dihukum. Tetapi bagi Allah, ketika orang bersalah, kita berjuang untuk mengampuni dan memaafkan orang itu, agar dia bisa memperbaharui hidupnya berkat belas kasih yang ditunjukkan. Orang berubah bukan karena dia disiksa, atau dia dihina, atau dia disalahkan. Tapi orang berubah karena dia diterima dan diampuni dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita juga diingatkan pada hari ini, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pengawal, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Kita diajak untuk mempunyai hidup yang serba damai, tidak menyimpan dendam terhadap orang lain, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak hanya bisa melihat kelemahan dan kesalahan orang lain, tapi bagaimana hidupmu yang sudah benar itu bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang masih merangkak untuk bisa bangkit kepada kebenaran. Maka jelas tadi, kita diajak untuk berdamai dengan siapapun. Jangan membenci, jangan menghukum, supaya kita tidak dibenci dan kita tidak dihukum oleh orang lain. Semua orang punya kelemahan. Tapi jangan menggunakan kelemahan orang lain untuk menjatuhkan dia. Tapi bagaimana dengan kelemahannya, kita memberi masukan nasihat yang baik, agar dia bisa bangkit menjadi pribadi yang juga boleh menikmati kerajaan surga. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita juga diajak punya hati yang murni. Jangan bersina. Barang siapa yang memandang perempuan dengan penuh nafsu, dia sudah bersina dalam hatinya. Kita ini orang lemah. Mari kita terus datang kepada Tuhan agar kita dikuatkan. Kita sering jatuh. Saya juga pernah jatuh. Bahkan sering jatuh juga, Bapak Ibu. Setiap hari saya berjuang untuk bisa bangkit. Tuhan, tolong saya, Tuhan, orang yang tidak sempurna ini, agar saya bisa hidup menurut hukum-Mu, menurut kehendak-Mu, bukan kehendak saya, Tuhan. Karena kadang kelemahan manusiawi kita menguasai hidup kita. Kemudian dikatakan tadi, kamu telah mendengar pula difirmankan kepada nenek moyang, jangan bersumpah palsu. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Kita diajar untuk berkata jujur, karena kejujuran membuat kita jauh lebih tenang. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. Ampuni dosa kami. Berikanlah kami hati seperti Engkau, Tuhan, agar kami tidak menjudge orang lain, tetapi berjuang untuk menerima mereka, agar mereka boleh memperoleh kebaikan untuk mengubah hidup mereka. Kadang kelemahan manusiawi kami hanya bisa melihat kelemahan orang lain, Tuhan. Kadang kami bisa menjudge orang lain, tapi beri kami hati seperti hati-Mu, Tuhan, untuk bisa merangkul siapapun. Dan ketika terjadi pengampunan dan orang berbalik kepadamu, terjadi sukacita dalam kerajaan surga. Sadarkan kami, Tuhan, bahwa kami bukan orang yang hebat. Kami punya kelemahan, Tuhan. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu untuk menuntun hidup kami,
agar kami tidak jatuh terus dalam dosa. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.